Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota atas nama saya Amanda Permata Putri, Saya Dinda Aliyah Putri. Saya Akila Azhar. Saya Naila Ramansyah Nasution. Saya Herani Citra. saya Feby Wilia Yolanda, Saya Putri Eka Nur Rahmadona Hasibuan. Di sini, kami bertujuan untuk menganalisis kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas 4 di SD 064977 untuk mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN. Perkenalkan, ibu-ibu di sini dari Satu orang sebutkan Pancasila beserta lambangnya. Siapa yang bisa? Iya, silakan Zio. Ayo. Pancasila. Pancasila. 1. Tuhan yang Maha Esa, lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh ilmu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya sekolah genteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya Pajin Atas. Terima kasih. Pancasila dengan bintang. Ketuhanan yang Maha Esa, kenapa dilambangkan dengan bintang? Yang Maha Esa, maka Tuhan itu tinggi derajatnya, tinggi posisinya, nggak ada yang bisa. Apa lambangnya? Disatukan itu Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi rasa kemanusiaan itu kan dinamakan dengan rantai ya. Bersatu, terus berpegangan tangan dan tulis tangan. Kemanusiaan. Jadi apapun yang terjadi tetap satu. Iya. Selama pembelajaran, apa Ibu menggunakan kayak bahan ajar, media pembelajaran, atau LKPD pada siswa ini? Ya, pastinya pakai ya. Cuman itu nggak rutin dilakukan di keseharian. Mungkin ada beberapa materi yang memang menggunakan, yang harus menggunakan media kita gunakan. Tapi karena ini kan udah zamannya digital, jadi media-media yang ini larinya ke pakai Infocus gitu, pakai laptop, pakai Infocus gitu, baru menampilkan ke anak-anak sebuah video atau sebuah cerita gitu, sehingga mereka melihat itu dan belajar dari situ gitu. Itu sih kalau untuk media-media yang mungkin kayak kartun-kartun ya, kertas karton atau kertas apa gitu-gitu pakai, cuman itu nggak di keseharian. Mungkin ada beberapa yang memang materi perlu menggunakan itu kita gunakan. Seperti media pembelajaran, LPP, atau LKPD, itu tuh Ibu mengembangkan sendiri atau gimana buat siswa-siswa ini? Terutama pada pembelajaran PKN. Iya, saya ini juga ya, dari juga pastinya lihat-lihat juga dari sosmed, dari internet gitu. Saya lihat dari situ, kemudian nanti ada juga pasti diskusi sama teman, ini benar nggak kalau buatnya seperti ini gitu. Jadi nggak hanya dari saya pribadi, tapi saya pasti lihat juga mana LKPD atau untuk siswa gitu yang benar gitulah. Saya lihat dulu contoh, baru saya buat gitu. Terus apa setiap pembelajaran Ibu memilih bahan ajar atau sumber daya? Gimana Ibu memilih bahan ajar itu biar mendukung pembelajaran PKN di SD? Kayak Ibu kan kadang menggunakan juga seperti bahan ajar. Itu gimana Ibu memilih bahan ajar tersebut untuk mendukung pembelajarannya itu? Cara Ibu memilih bahan ajarnya ya? Sama juga gitu, jadi kayak belajar dari teman-teman juga misalnya, atau saya lihat lebih fokusnya mungkin karena memang udah zaman IT ya, zaman digital, jadi pasti banyak informasi yang kita dapat dari itu sendiri, dari internet itu sendiri, dari ya kita sering lah buka-buka, apalagi sekarang kan udah ada aplikasinya Merdeka Belajar ya gitu, sebuah aplikasi yang memang mendukung untuk guru-guru mengembangkan cara belajarnya gitu. Jadi itu ada juga gitu panduannya di situ. Kadang buka-buka itu, oh seperti ini yang cocok untuk anak kelas ini gitu. Jadi dari situ sih saya ininya milih bahan ajarnya. Berarti
Ibu, berarti kan pas pembelajaran PKN walaupun tidak selalu menggunakan media. Contohnya media apa yang Ibu gunakan selama pembelajaran PKN tersebut? Satu contoh media yang pernah Ibu gunakan. Iya, kayak misalnya berbicara tentang Pancasila. Jadi lambangnya itu langsung gitu. Misalnya kayak kertas yang udah di print, kan ada gambar bintang, gambar kepala banteng. Kemudian ya ditunjukin gitu ke anak-anak, mana urutannya, mana ininya gitu. Kadang anak-anak tahu juga ininya, gambarnya nggak tahu namanya. Kadang padi dan kapas dibilangnya tusuk sate gitu kan. Jadi kita memang harus ini gambarnya apa? Padi dan kapas Bu, yang keberapa? Yang kayak ini gitu. Atau kalau sebuah cerita kayak kemarin baru-baru aja nonton tentang ini ya G30 SPKI atau yang tentang itu ya, jadi tuh kami sempat nonton videonya gitu, jadi biar kayak anak-anak pun yang tahu walaupun nggak paham banget ceritanya, cuman mereka kan harus tahu gitu, itu seperti itu medianya. Terus kalau mengenai LKPD itu Bu udah tersedia dari sekolah atau dari ibu sendiri yang merancangnya? Terus apakah LKPD apakah ada dampak positif atau negatif saat siswa menggunakan LKPD tersebut? Kalau LKPD pasti dari saya. Kalau UTS gitu itu kan baru dari sekolah ya. Kalau yang kayak per minggunya itu kan pasti dari setiap guru lah. Ya namanya juga anak-anak, kadang nilainya yang sekarang bagus, besoknya bisa ini, besoknya nggak terlalu bagus, nanti bagus. Jadi saya memang nggak terlalu terpatok juga sih sama nilai itu, karena bagaimana cara mereka belajar itu kan kita nilai juga gitu. Jadi nggak memang harus terpatok kali sama LKPD itu gitu. Kadang ada anak-anak yang memang dia bisa di keseharian, pas dikasih LKPD dia kayak ini gitu bingung. Atau ada anak yang model nggak bisa, tapi memang modelan nyontek ini segala macam gitu kan bisa dijawabnya. Jadi memang titik fokus saya juga nggak terlalu di LKPD sih. Saya lihat keseharian mereka, LKPD itu kayak sebagai dukungan aja. Memang ya gitu, jadi pasang surut pasti ada yang hari ini nilainya bagus, besoknya rupanya nggak terlalu bagus. Ada yang hari ini nggak terlalu bagus, yang ini yang berikutnya bagus gitu. Itu sih kalau kalau nilai dari LKPD itu sendiri. Pas melaksanakan pembelajaran PKN itu, apakah Ibu pernah melakukan kayak kegiatan atau proyek gitu yang berhubungan dengan PKN? Project kami belum ada sih untuk saat ini di kelas ini gitu, untuk proyek PKN sendiri. Selanjutnya terakhir mengenai penilaian. Gimana cara Ibu untuk mengukur pengembangan atau pemahaman siswa di pembelajaran PKN ini? Itu tadi kayak saya nilai kesehariannya. Jadi saya lihat ini mampunya di sini. Ada anak yang memang malas nulis ya. Cuman kalau kita suruh hafal ya anak ini, kadang kan ada tuh ya kayak Sumpah Pemuda atau segala macamnya, cepat langsung ke depan ngafal gitu. Jadi dari situ sih gugur pemahaman dia gitu kan. Oh yang ini cepat ngafal. Oh yang ini rajin nulis. Oh yang ini ngerti kalau ada pertanyaan gini dia langsung connect gitu. Jadi dari kesehariannya sih. Jadi memang itulah guru memang di situ menilai anak murid dari keseharian, bukan dari tugas-tugas UTS, LKPD atau segala macamnya, tapi memang dari kesehariannya. Jadi kita tahu sifat dan ininya mereka gitu, kemampuannya gitu lah dari situ. Kami mau nanya tentang keterampilan tadi Bu, keterampilan abad ke-21. Apakah Ibu menerapkan itu dalam proses pembelajaran PKN di SD? Yang identity, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ya, nggak selalu tapi diterapkan juga. Bisa memberikan contoh kegiatannya yang perlu dikritis? Ya saya tanya misalnya kayak mungkin ini ya di kejadian di kayak film G30 SPKI setelah nonton ataupun Sumpah Pemuda gitu kan, pasti kan hanya gimana ya, maksudnya sehingga mereka itu jadi jawabannya itu ini ya Bu kok gitu, sampai ada yang gitu kan pertanyaan, cuman detailnya itu gimana ya, kayak ngalir aja gitu sih sebenarnya kalau saya. Iya gitu jawab. Iya Bu, tapi ya namanya juga memang dia anak SD kan, kita tahu lah. Nggak maksudnya gini, nggak yang bisa sulit kali gitu. Yang udah sepantaran standar mereka aja mampunya. Kadang kalau kita memang berpikir kritis, tapi kita harus bawa juga permasalahannya itu ke mereka itu yang gimana gitu. Kalau terlalu besar juga namanya bukan berpikir kritis ya kan. Jadi mereka yang kritis jadinya gitu. Jadi memang sesuaikanlah pertanyaan itu juga sama kemampuan mereka. Selama proses pembelajaran, apakah ada diskusi yang dilaksanakan? Iya, ada pasti ya. Jadi kayak biasanya kayak buat kelompok gitu ya. Jadi ini diskusikan kelompok ini pelajaran PKN lah ya pastinya. Kenapa bisa terjadi ini segala macam itu pasti dibuat. Maksudnya kelompok belajar pasti pernah gitu dibuat. Kan sekarang ini ada fokusnya tuh kearifan lokal kan Bu, pada kurikulum Merdeka. Proses pembelajaran Ibu itu apakah ada menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran PKN di SD? Nah itu tadi karena memang kami kurikulum Merdeka itu baru aja gitu kan. Jadi penerapannya itu belum. Iya, ya saya jawab jujur. Belum memang belum diterapkan lah. Palingnya cuman ngasih pemahaman lah, kayak kearifan lokal itu kan kayak tentang daerahnya gitu kan, kayak
sesuatu yang harus mereka ketahui lah tentang daerahnya, dari makanan ininya mungkin kota Medan dan segala macamnya gitu kan. Cuman untuk penerapannya memang belum diterapkan kali gitu, belum maksimal karena memang masih merujuk ke K13.